Halo semuanya, kembali lagi dengan Bang Luki. Kali ini Bang Luki akan memaparkan trigonometri. Nah, adapun di sini kita perlu mengenal apa itu trigonometri. Tujuan pembelajaran yang adik-adik dapatkan dari video pembelajaran ini, yang pertama, mampu memahami konsep dasar sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, mampu menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini adik-adik dapat hitung dan hafal. Nah, kemudian sudut yang tidak istimewa ialah sudut yang dapat adik-adik hitung melalui kalkulator, namun akan sulit apabila kita hafal karena banyaknya sudut ialah 360 derajat. Nah, kemudian apa sih trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Nah, trigonometri ini adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, di mana trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Pada gambar di samping ada gambar segitiga siku-siku. Mengapa demikian? Karena segitiga siku-siku ini ya eh, adalah erat kaitannya dengan trigonometri. Namun, apa arti dari hip, opposite, dan adz? Nah, di sini hip itu adalah hipotenus, di mana sisi miring pada segitiga siku-siku. Sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Kemudian, op adalah opposite. Itu adalah sisi depan pada sudut theta. Nah, di sini sudut tetanya diketahui ya, ada sudut theta. Kemudian, opposite itu adalah sisi depannya pada sudut theta. Kemudian, Ats itu apa? Ats Chen, di mana sisi samping pada sudut theta. Kemudian, langkah trigonometri yang perlu adik-adik ketahui di sini ada 4 langkah, di mana yang pertama beri label pada sisi segitiga. Kemudian, tentukan sisi yang berhadapan, sisi yang berdekatan, dan sisi miring dari segitiga siku-siku. Yang kedua, pilih rasio dari soal. Gunakan the mesin, Samirkos, tan desa untuk membantu memutuskan rasio mana yang akan digunakan dalam mengerjakan soal-soal yang adik-adik lakukan. Nah, di sini yang ketiga, menerapkan rumus. Di dalam menerapkan rumus ini, adik-adik mensubstitusikan panjang sisi-sisinya ke dalam rumus segitiga yang benar. Nah, ketika sudah menerapkan rumus, maka lanjut ke langkah yang keempat, di mana adik-adik menghitung jawabannya. Di mana ketika menghitung, adik-adik mampu menyelesaikan perhitungan untuk menemukan jawaban. Biasanya,
dalam membulatkan tingkat akurasi ini selalu dua angka di belakang koma, ya, sesuai dengan kebutuhan jawaban yang diinginkan. Nah, di sini penamaan sisi segitiga siku-siku. Ya, di sisi A ini adalah sisi depan, di mana opposite bahasa Inggrisnya, yaitu sisi di depan sudut yang diukur. Kemudian sudut B itu adalah sisi samping, di mana adjacent, yaitu sisi yang bersebelahan dengan sudut yang diukur. Kemudian sisi C adalah sisi miring atau hipotenus, yaitu sisi terpanjang di depan sudut siku-siku. Kemudian, di dalam penerapannya, kita bisa melihat dari sudut pandang, di mana ada dua sudut pandang. Yang pertama, sudut depresi, yaitu diukur dari garis horizontal pengamat ke bawah sebagai sudut pandang. Jadi, di mana pengamat di atas melihat sudut pandang yang ada di bawah itu adalah objek atau sasaran yang dilihat dari pengamat tersebut. Kemudian, yang kedua ialah sudut elevasi, di mana diukur dari garis horizontal pengamat ke atas sebagai sudut pandang. Nah, di sini pengamat ini berada di bawah dan melihat objek atau sasaran yang ada di atas. Nah, di dalam kedua sudut ini bisa mempunyai perbedaan sisi samping dan sisi depannya. Nah, tergantung dengan sudut pandang dari yang dilihat oleh pengamat tersebut. Kemudian, perbandingan trigonometri, di mana perbandingan ini ada tiga, sin, cos, tan. Nah, pada gambar sebelah kiri itu menentukan tangan alfa. Nah, dalam menentukan tangan alfa, perlu dilihat sisi depan dan sisi samping. Nah, kalau sisi depan ini dapat digambarkan pada abjad A, ya. Kita lihat di sini A ya, itu adalah sisi depan karena adanya alfa dan sisi di depan alfa yaitu A. Kemudian sisi sampingnya adalah B karena dilihat dari sudut alfa. Sudut alfanya itu di sebelah kiri ya. Nah, kemudian dapat diketahui sisi sampingnya adalah abjad B. Kemudian dalam menentukan sinus alfa, kita perlu melihat depan dan miring. Nah, sisi depannya adalah alfa. Nah, di sini sudut alfa itu ada di sebelah kiri ya. Maka sudut alfa ini mempunyai sisi depan di mana sisi depannya ialah abjad A. Kemudian sisi miringnya adalah abjad C, di mana sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya yang terakhir dalam menentukan kosinus alfa, nah adik-adik perlu melihat sisi samping dan sisi miring. Sisi samping di sini dapat dilihat abjad B. Kemudian sisi miring di sini dapat dilihat abjad C. Oke, dalam mengingat, perlulah kita mengingat bagaimana mengingatnya sangat mudah. Di sini ada sinus alfa. Nah, sinus alfa di sini adik-adik perlu mengingat depan per miring atau adik-adik bisa singkatkan kata-kata
sehingga adik-adik bisa mengingat rumus tersebut. Sin demi. Nah, kos sami tan desa. Seperti itu. Nah, berikut sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini ialah sudut yang terdiri dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Inilah nilai-nilai dari sin kostan dari sudut istimewa ini. Di mana kalau ada sinus 0 derajat, maka hasilnya adalah 0. Ketika sinus 30 derajat, hasilnya adalah setengah. Ketika sinus 45 derajat, hasilnya setengah akar 3. Ketika sinus 60 derajat, hasilnya setengah akar 2. Ketika sinus 90 derajat, hasilnya 1. Demikian kosinus dan tangen. Nah, di sini langkah kedua, rasio yang digunakan dalam sin kostan bergantung pada sisi mana yang diketahui. Ya, diketahui dan mana yang ditemukan. Nah, dilihat dari gambar ini, yang diketahui adalah sisi depan dan sisi miring. Ketika ada sisi depan dan sisi miring, maka kita menggunakan rumus sin. Ya, karena erat kaitannya sisi depan per sisi miring itu adalah rumus sinus 35 derajat kalau pada gambar tersebut ya. Nah, sehingga dalam penggunaan rumus ini kita dapat melihat sisi miringnya ya, atau kita dapat buat di sini variabel M ya. M sama dengan ya sisi miring sama dengan 15 per sinus 35 derajat. Nah, oke. Jadi di sini sinus 35 derajat itu besarnya 0,42. Maka M sama dengan 15 dibagi 0,42, di mana M itu hasilnya adalah 26,15. Nah, biasanya dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. Ya, dari banyaknya koma dan angka-angka di belakang koma. Ya, di sini ada soal latihan yang dapat kita kerjakan, di mana kita diminta untuk menemukan nilai X. Nah, di sini berikan jawaban Anda hingga dua angka desimal. Oke, di nomor 1 ya ada sisi yang diketahui, di mana sisi ini adalah sisi miring dan sisi samping. Oke, di nomor 2 ada sisi yang diketahui, di mana sisi samping dan sisi depan. Baik, nanti kita coba bahas. Langsung kita ke papan tulis untuk membahasnya. Kita gambar ulang. Nah, di sini ada segitiga siku-siku seperti soal, ya, di mana sudut alfanya atau sudut 32 derajat. Oke. Kemudian sisi yang diketahui adalah
20 cm. Yaitu sisi miring. Kemudian sisi yang diketahui berikutnya adalah X cm, yaitu sisi sampingnya. Maka ketika ada sisi samping atau sah, kemudian ada sisi apa lagi? Ada sisi miring. Maka kita mengerjakan soal ini menggunakan rumus kosinus. Kosinus, ya, kosinus alfa sama dengan sa per miring. Nah, karena sudut alfa yang diketahui adalah 32 derajat, maka kita langsung masukkan angkanya. Kosinus 32 derajat sama dengan sisi sampingnya berapa? X. Ya, berarti X per 20 cm. Nah, sehingga kita dapat mengubah di mana nilai X sama dengan sinus 32 derajat dikali 20. Oke, maaf. Di sini ada kekeliruan. Seharusnya bukan sin, tetapi cos. Ya, lanjut. Maka nilai X adalah hasil dari kosinus 32 derajat. Adik-adik dapat mencarinya melalui kalkulator, di mana hasil dari kosinus 32 derajat adalah 0,83 dikali 20, di mana nilai X adalah 16,96. Nah, seperti ini mengerjakan dan mencari sisi samping menggunakan rumus kosinus. Oke, kita kembali lagi pada soal bagaimana menyelesaikan soal nomor 2. Nah, kita langsung ke papan tulis. Kita akan menulis ulang sebuah segitiga siku-siku. Diketahui sudut alfanya adalah 42 derajat. Ya. Kemudian sisi depannya adalah 16. Kemudian sisi sampingnya adalah X. Nah, diketahui sisi depan dan sisi samping. Oke, selanjutnya karena yang diketahui adalah depan dan samping, maka rumus yang digunakan adalah tan alfa sama dengan depan per samping, di mana sudut yang digunakan adalah 42 derajat. Jadi, tan 42 derajat sama dengan 16 per X. Jadi, nilai X adalah 16 dibagi tan 42 derajat. Maka nilai X adalah 16
dibagi 2,29. Jadi nilai X adalah 17,77. Soal latihan di mana jawaban nomor satu adalah 16,96 dan jawaban nomor 2 adalah 17,77, di mana jawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekian video pembelajaran trigonometri pada pertemuan saat ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Selanjutnya akan dikirimkan soal latihan untuk adik-adik dapat kerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.